Oke, kemarin kan kita udah ngebahas Jiangxi, si vampir Cina yang buat lu anak 90-an pada nostalgia semua. Jujur gue lumayan ngakak sih pas baca komenan kalian di video itu. Ternyata pada ingat semua loh. Nah, kali ini gue bakal ngebahas satu legenda monster yang kalian juga pasti familiar banget lah sama monster ini. Yoi, sesuai judul, kali ini gue bakal ngebahas fenomena werewolf, si manusia serigala. Satu fenomena yang sempat bikin geger satu Eropa di abad pertengahan. Bahkan saking gegernya, sebagian besar pemerintah Eropa sampai merintahin perburuan dan ngebuat pengadilan khusus untuk mengeksekusi monster-monster serigala ini. Mirip-mirip perburuan penyihir juga ternyata ya. So, tanpa berlama-lama lagi, hai guys, selamat datang di channel Mythbox dan inilah sejarah fenomena werewolf, teror legenda manusia serigala yang melanda Eropa di abad pertengahan. Oke, gue yakin kalian semua pasti udah sering banget ya dengar istilah werewolf. Entah itu dari novel, film, komik, dongeng, atau apapun lah itu. Karena nih monster setahu gue emang super duper populer banget. Nah, kata werewolf sendiri itu awalnya diadaptasi dari bahasa Jerman kuno, yaitu werewolf. Dan seiring waktu, pengucapan huruf U di istilah itu pelan-pelan berubah jadi O, kayak yang sekarang. Dan selain werewolf, ada juga yang nyebut monster ini dengan nama lycanthrope yang diambil dari dua kata Yunani kuno, yaitu laikos yang artinya serigala dan anthropos yang artinya manusia. Jadi kalau dua kata ini digabung jadinya lycanthrope, manusia serigala. Nah, yang kita tahu, cerita-cerita manusia serigala itu asalnya dari Eropa abad pertengahan kan ya. Tapi menurut The Conversation, jauh sebelum werewolf muncul di Eropa, 2300 sebelum Masehi yang lalu, di catatan kuno Mesopotamia, yaitu Epic of Gilgamesh, kisah werewolf ternyata udah diceritain duluan di sana, lewat sebuah prosa yang menceritakan Dewi Ishtar yang sering merubah laki-laki simpanannya jadi serigala. Dan dari sini, kisah-kisah lain mengenai mitos werewolf kemudian terus bermunculan, khususnya di bagian negara-negara Eropa, kayak Yunani misalkan. Di sini, werewolf dikisahkan berawal dari Zeus yang marah ke seorang raja Akadia bernama Lycaon dan kemudian merubah si raja tersebut menjadi manusia serigala. Terus di catatan Saga of the Volsung, yaitu catatan mitologi Nordik, juga ada cerita tentang bapak anak yang mampu merubah wujud mereka jadi serigala selama 10 hari dengan cara memakai mantel dari kulit serigala. Bahkan di Indonesia juga ada mitos manusia serigala loh yang disebut Aul, yang berasal dari cerita orang Sunda zaman dulu. Nah, buat lo yang orang Sunda dan mungkin lebih tahu mengenai mitos Aul ini, bisa kali ya cerita lebih spesifik lagi di kolom komentar. Ya, intinya banyaklah cerita-cerita mitos tentang manusia serigala di berbagai belahan dunia, dan ceritanya pun punya plot yang beda-beda. There were werewolf stories as far back as you find recorded stories, and in all countries, in Greece, in Middle Europe, in Asia, they're everywhere. Tapi kalau menurut Dr. Kaya Frank dari University of Hertfordshire, dari zaman dulu serigala emang udah diakui sebagai hewan yang kuat dan memiliki perilaku yang mirip-mirip sama manusia. Maka dari itu, binatang satu ini seringkali dijadikan simbol dari sebuah kelompok dan perilaku mereka juga seringkali dikaitkan dengan manusia. Contohnya ya, serigala pada umumnya hidup secara berkelompok dan membentuk keluarga yang utuh. Kayak punya bapak, ibu, sama anak. Jadi bisa dibilang lengkap lah anggota keluarganya. Nggak kayak binatang lain yang kadang hidup sama emaknya doang atau nggak sendirian. Tapi untuk kasus werewolf, yang paling dikaitkan antara manusia dengan serigala bukan perilaku yang ini, tapi perilaku kanibalismenya. Buat yang nggak tahu, serigala juga terkadang bisa melakukan kanibalisme jikalau mereka terdesak dengan cara memakan bangkai serigala yang lain. Nah, karena perilaku inilah, para pelaku kanibalisme di abad pertengahan pada akhirnya seringkali dianggap sebagai manusia serigala. Usut punya usut, menurut histori, kasus pertama manusia serigala di Eropa diketahui muncul pada tahun 1521 di kota Besançon, Prancis. Saat dua orang ini, Frenchman Pierre Bourgot dan temannya Michel Verdun Aligetli, mengaku sebagai manusia serigala. Dan mereka juga ngaku udah nyulik dan memakan sejumlah anak kecil di sana. Jadi ceritanya di tahun itu emang banyak banget kasus anak kecil yang hilang secara tiba-tiba. Diikuti dengan ternak-ternak mereka yang juga sering mati dadakan dengan kondisi yang mengenaskan.
yaitu isi perutnya pada keluar semua, kayak dimangsa sama binatang buas. Nah awalnya dugaan masyarakat ya sesuai kondisi TKP dong, yaitu binatang buas. Tapi setelah diselidiki lagi, ternyata 2 orang ini penyebabnya. Dan sewaktu diinterogasi, 2 orang ini dengan entengnya bilang, kami adalah manusia serigala setelah kami bersekutu dengan iblis. Dan sewaktu diinterogasi lebih lanjut lagi, pengakuan mereka makin aneh lagi. Mereka bilang sewaktu ngebuat kesepakatan dengan iblis, mereka dikasih salep yang bisa ngerubah mereka jadi manusia serigala. Nah dari sinilah mereka kemudian melancarkan terornya dengan cara ngebunuh-bunuhin ternak dan memakan anak kecil secara masif. Tuh ngeri juga ya. Tapi yang gua nggak habis pikir cara berubahnya itu loh, pakai salep bro. Nah dari pengakuan 2 orang ini, masyarakat di sana ya langsung heboh dong, pada panik mereka. Dan 2 orang ini langsung dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Terus selain kasus barusan, di abad ke-16 ada satu kasus yang lebih menghebohkan lagi di Jerman. Tepatnya di daerah Bedburg. Satu kasus yang akhirnya ngebuat seluruh masyarakat Eropa melakukan aksi perburuan manusia serigala secara besar-besaran. Jadi ceritanya di sekitaran tahun 1589 ada seorang petani kaya raya bernama Peter Stam yang dia ini ngaku kalau dia adalah manusia serigala. Dan dia juga ngaku kalau dialah yang bertanggung jawab atas banyaknya orang-orang hilang selama beberapa tahun terakhir di kota itu. Ya kalau dilihat dari kondisi saat itu, kota Bedburg emang lagi kacau banget. Karena emang banyak banget kasus orang hilang di sana, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Dan sekali ditemuin, mayat-mayat orang yang hilang ini ternyata udah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan waktu diinterogasi lebih lanjut, pengakuan Peter ternyata sama persis kayak 2 orang Perancis tadi, yaitu bersekutu dengan iblis dengan cara mempraktekkan ilmu hitam. Dan parahnya lagi, dia juga ngaku kalau dia juga melakukan hubungan incest sama anak perempuannya sendiri. Waduh, ini bukan cuma manusia serigalanya doang sih, tapi kayaknya nih orang emang goblok aja. Nah yang bedanya di sini Peter nggak dikasih salep sama si iblis, tapi malah dikasih gesper atau sabuk ajaib yang bisa buat dia berubah jadi manusia serigala. Malah jadi kayak Kamen Rider ya. Tapi apapun itu, karena perilaku mengerikannya ini, Peter beserta seluruh keluarganya kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sama kayak 2 orang Perancis tadi, yaitu dibakar. Tapi untuk kasus Peter, eksekusinya lebih parah lagi. Badannya dipotong-potong dulu, baru kemudian dibakar. Dan anak istrinya dikuliti hidup-hidup dulu, baru kemudian dibakar. Dan yang parahnya lagi, hukuman mereka dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Bedburg. Nah setelah Peter dieksekusi, seharusnya keadaan udah aman-aman aja dong, karena manusia serigalanya udah nggak ada. Tapi nyatanya keadaan masih gitu-gitu aja. Masih banyak kasus-kasus orang yang hilang di sana. Sampai akhirnya kasus-kasus kayak gini makin hari makin banyak dan nyebar sampai ke bagian negara-negara Eropa lainnya, menjadikan hal ini sebagai periode puncak teror manusia serigala sepanjang sejarah. Nah dari sinilah masyarakat di sana mulai berpikir bahwasannya manusia serigala itu emang ada dan jumlahnya banyak. Ya udah, karena udah sangat meresahkan juga kan, akhirnya diadakanlah itu aksi perburuan manusia serigala secara besar-besaran di seluruh Eropa. Tapi bukan yang ngebawa rasa aman, aksi perburuan ini malah semakin memperkeruh keadaan. Karena pada saat itu siapapun bisa aja tertuduh sebagai manusia serigala. Dan sekalinya tertuduh, nggak pakai basa-basi, langsung itu dieksekusi di tempat. Walaupun yang tertuduh statusnya masih dicurigai. Jadi emang nggak ada kompromi lagi mereka. Dan hal ini terus mereka lakukan sampai abad ke-18. Nah, walaupun perburuan manusia serigala ini terjadi sangat masif dan nggak pandang bulu, tapi nyatanya nggak ada satupun yang berhasil menangkap manusia serigala beneran. Malahan yang kebanyakan jadi korban adalah warga sipil yang nggak bersalah. Nah, dari sinilah pandangan masyarakat Eropa pelan-pelan mulai berubah. Mereka pelan-pelan mulai sadar tuh, kalau manusia serigala ini ternyata cuma halu doang, cuma imajinasi mereka aja. Dan para pelaku-pelaku tadi yang ngaku mereka manusia serigala diduga cuma psikopat doang, atau enggak orang-orang yang memiliki penyakit mental. Khususnya penyakit mental langka yang dinamakan likantrofi, yaitu gangguan mental yang ngebuat si penderitanya merasa kalau dia adalah seekor serigala, atau bisa juga hewan buas lainnya.
Dan dipercaya penyakit ini muncul karena tahayul-tahayul yang kesebar luas di sana. Dengar tahayul sana-sini, lama-lama masuk, lama-lama percaya, ya udah, tiba-tiba aing mau aja. Saya aing macan. Kemudian bisa jadi macan. Karena bisukan, cuma bisa jadi macan. Nah dari sini, karena masyarakatnya juga udah pada sadar dan ngerasa werewolf ini cuma imajinasi mereka doang, di abad ke-18, perburuan atas manusia serigala akhirnya resmi dihentikan. Walaupun pada awal-awalnya, sebagian masyarakat di sana masih tetap aja ada yang ngeyel, alias masih percaya tentang keberadaan manusia serigala. Dan waktu diminta bukti tentang ciri-ciri atau tanda-tanda kecilnya aja, mereka sama sekali nggak bisa jawab. Dan lambat laun akhirnya mereka ikutan percaya juga kalau manusia serigala itu ya emang nggak ada. Tapi walaupun cerita werewolf akhirnya terungkap sebagai sebuah mitos, kepopuleran cerita tentang manusia serigala ini tetap melejit seantero dunia. Bahkan saking populernya, cerita-cerita mereka seringkali diadaptasi ke berbagai macam karya, kayak novel, film, game, dan lain-lain, membuat werewolf menjadi salah satu ikon legenda terbesar di dunia. So, itulah dia tadi sejarah fenomena werewolf, teror manusia serigala yang pernah melanda Eropa. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mau request, bisa dengan cara mereply komentar yang sudah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. So, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan menambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton, hope you enjoy, and see you guys in the next video. Peace out.